Halo cat lovers, pernah gak sih kamu ngerasa bingung saat harus merawat anak kucing tanpa induk? Seperti yang kita tahu ya, anak kucing kan memang membutuhkan perawatan yang ekstra, terutama dari induknya. Tapi kalau induknya gak ada, gimana dong cara merawat mereka? Apalagi kalau kamu sibuk kerja seharian dan saat di tengah malam, dimana kamu sedang menikmati tidur, tiba-tiba anak kucingnya mulai ngeong tanpa henti di tengah malam. Suasana yang tadinya sunyi langsung berubah jadi penuh drama, bikin kamu panik sambil mikir, duh, ini harus ngapain sih ya? Eits, tapi tenang aja, karena di segmen tips radio kucing kali ini kita bakalan bahas soal kebutuhan anak kucing, termasuk kalau tengah malam anak kucing dikasih susu juga nggak sih ya? So, tanpa berlama-lama, ini dia tips-tips praktis ala radio kucing yang bisa bikin mempermudah hidup kamu. Wahai bucing-bucing sekalian! Merawat anak kucing yang baru lahir memang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para cat lovers, di mana pada usia ini anak kucing sangat bergantung pada perawatan terbaik yang tidak jauh berbeda dengan merawat bayi manusia, di mana tubuh anak kucing masih dalam tahap perkembangan, bulu mereka belum tumbuh sempurna dan sistem pencernaan mereka belum sepenuhnya matang, dan asupan nutrisi yang tepat sangatlah penting untuk menunjang tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, nggak heran kalau anak kucing membutuhkan perhatian dan juga perawatan yang ekstra, mulai dari pemberian susu yang tepat, makanan, hingga menjaga kehangatan tubuhnya. Jika salah satu kebutuhan dasar ini terabaikan, anak kucing bisa aja nih menghadapi masalah kesehatan yang serius, yang bahkan bisa mengancam keselamatan hidup mereka. Namun, tidak semua anak kucing memiliki keberuntungan yang sama. Beberapa dari mereka ada yang ditinggalkan sendirian oleh induknya, entah karena ditinggal meninggal atau sang induk tidak ingin merawat anak-anaknya, sehingga anak kucing yang dibuang menjadi sendirian tanpa induk. Lalu, gimana sih caranya merawat anak kucing yang tidak ada induknya ini? Yang pertama, pastikan anak kucing mendapatkan asupan susu yang tepat, terutama kalau anak kucing tersebut baru lahir atau masih berusia di bawah 1 bulan. Karena pada usia ini, mereka sangat bergantung pada susu induknya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Namun, jika sang induk tidak ada, kamu bisa mencari kucing induk lain yang sedang menyusui atau memberikan susu pengganti yang diformulasikan khusus untuk anak kucing. Dan penting buat diingat nih ya, jangan memberikan susu untuk manusia kepada kucing ya cat lovers. Loh kenapa? Karena sebagian besar susu untuk manusia, terutama yang berasal dari susu sapi, mengandung laktosa. Nah, laktosa ini sulit dicerna oleh sistem pencernaan kucing. Hal ini disebabkan oleh kurangnya enzim laktase dalam tubuh si kucing yang berfungsi untuk mencerna laktosa pada susu sapi tersebut. Nah, hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius loh pada kucing, seperti diare, dehidrasi, kekurangan nutrisi, bahkan menghambat pertumbuhan mereka yang bisa jadi malah berbahaya bagi kesehatan mereka ke depannya. Itu sebabnya pastikan ya hanya memberikan susu pengganti yang dirancang khusus untuk anak kucing yang nutrisi dan juga kandungannya mirip dengan ASI kucing. Dengan begitu, si kecil kucing kita bisa mencerna susu pengganti dengan baik. Yang kedua, pastikan kamu memberikan susu dengan takaran yang tepat sesuai dengan usia dan berat badan kucing. Dilansir dari kompas.com, ini dia rekomendasi takaran pemberian susu untuk anak kucing. Untuk anak kucing usia 0 sampai 1 minggu dengan berat badan 50 sampai 150 gram, teman-teman cat lovers bisa berikan sebanyak 2 sampai 6 ml susu setiap 2 jam sekali. Nah, kalau anak kucing kamu usianya 1 sampai 2 minggu dengan berat badan 150 sampai 250 gram, silahkan diberikan 6 sampai 10 ml setiap 2 sampai 3 jam. Kalau anak kucing kamu usianya 2 sampai 3 minggu dengan berat badan 250 gram sampai 350 gram, silahkan diberikan 14 sampai 18 ml setiap 3 sampai 4 jam. Lalu, untuk anak kucing dengan usia 3 sampai 4 minggu dengan berat badan 350 gram sampai 450 gram, silahkan diberikan 14 sampai 18 ml setiap 4 sampai 5 jam. Semua itu diulang ya teman-teman cat lovers. Kalau setiap 2 jam sekali, maka setiap 2 jam diberikan susu tersebut. Kalau misalnya setiap 4 sampai 5 jam, maka diulang 4 per 5 jam sekali. Seperti itu ya. Oke, selain itu, pastikan juga nih susu yang diberikan selalu dalam keadaan hangat. Hangat-hangat kuku ya, bukan panas. Dan pemberiannya harus diatur ya cat lovers, terutama untuk anak kucing yang masih sangat kecil. Untuk memberikan susu, kamu bisa menggunakan dot khusus untuk anak kucing atau botol susu yang memiliki ujung lembut agar lebih mudah dan juga nyaman saat si kecil minum susu. Pastikan pula jangan sampai dot ataupun botol yang digunakan terlalu besar agar susu yang diberikan bisa aman dan sesuai untuk anak kucing, dan aliran airnya alias flow susunya bisa mengalir nggak terlalu cepat. Tapi kalau sibuk seharian gimana nih Min? Salah satu solusi
solusinya adalah meminta bantuan keluarga, tetangga, ataupun rekan terdekat kita untuk memberikan susu kepada si kucing. Kalau hal ini juga nggak memungkinkan, kamu bisa mempertimbangkan untuk membawa anak kucing bersamamu atau pastikan mereka mendapatkan susu sebelum berangkat kerja dan juga segera setelah pulang kerja. Yang terpenting, pastikan juga nih si kucing tetap mendapatkan susu secara teratur supaya tumbuh kembangnya tetap optimal. Tapi Mimin dengar-dengar kalau nggak salah ada deh kantor yang ngebolehin bawa anak, maksudnya anak kucing gitu. Berarti kalau malam-malam harus dikasih juga dong, Min. Iya, tentunya dong cat lovers. Kalau si kucing mulai mengeong minta susu, pastikan kamu harus memberikannya ya. Emang sih capek, lelah, tapi ini semua demi kesehatan dan juga tumbuh kembang si kucing kesayangan kita. Dan ini berpengaruh untuk masa depan si kucing loh. Dan selalu ingatlah bahwa perhatian kamu yang kamu berikan pada kucing kesayangan sangat berarti buat mereka. Yang ketiga, meskipun sering dianggap remeh, tapi penting banget loh buat kamu agar menjaga anak kucing tetap nyaman dan juga hangat. Kamu bisa menempatkan di kandang ataupun di kardus yang dilapisi oleh selimut ataupun bantal. Tambahkan juga lampu kecil yang hangat di sekitarnya untuk memberikan kehangatan ekstra buat si kecil kucing kesayangan. Lalu yang keempat, jangan lupa untuk menjaga kebersihan tempat tidur anak kucing dengan memantau kondisi tubuhnya. Kalau ada tanda-tanda sakit, segera bawa ke dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah anak kucing berusia 1 bulan ke atas dan selesai mendapatkan asupan susu, mulailah mengenalkan makanan khusus untuk anak kucing atau untuk kitten. Pada tahap awal, kamu bisa memberinya wet food dengan tekstur lembut. Setelah mereka terbiasa dan terlihat cocok nih kayaknya nih, kamu bisa menyampurnya dengan dry food yang direndam dulu dengan air supaya lebih lembek. Nah, kalau mereka udah terbiasa dengan dry food yang lembek, kamu bisa memberikan secara bertahap pakan kucing kering yang padat atau dry food anak kucing. Selain itu, jangan lupa juga untuk menyediakan air minum yang segar dan bersih. Apakah harus cat drink? Nope, cukup air putih bersih supaya anak kucing kamu tetap terhidrasi dengan baik. Merawat anak kucing yang baru lahir memang membutuhkan perhatian yang luar biasa ya. Mulai dari memberikan asupan susu yang tepat, menjaga kehangatan tubuhnya, hingga memastikan mereka mendapatkan nutrisi terbaik. Semua ini memang memerlukan waktu, tenaga, cinta, dan juga biaya yang mungkin ya lumayan juga. Tapi ingat, setiap langkah yang kita ambil dan setiap perhatian yang kita berikan, dari perawatan harian sampai perhatian khusus, bertujuan untuk memberikan perawatan terbaik agar kucing kesayangan kita bisa tumbuh dan juga sehat dan berkembang dengan optimal. Meskipun tantangannya mungkin begitu besar, tapi Mimin yakin deh, dengan cinta yang tulus dan juga perhatian tanpa batas dari cat lovers, kita bisa membantu anak kucing melewati masa-masa penuh perjuangan. Jadi, meskipun merawat anak kucing ini terasa seperti perjalanan panjang yang mungkin melelahkan, ingatlah bahwa setiap detik yang kamu curahkan untuk kucing kesayangan kamu adalah hadiah cinta yang tak ternilai yang akan abadi dalam hidup mereka. Jika kamu punya pertanyaan mengenai kucing, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya cat lovers. Jangan lupa juga buat like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Radio Kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye pau pau.